Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatmainnul qulub. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadzal din ribatan matinan qawiyan baina qulubil muslimin. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-lailata rahatan lil anam. Walhamdulillahilladzi amata al-ahya wa ahya al-amwat. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastahdihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghithuhu wa natubu ilaihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala jalla jalala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Sidang jamaah Jumat yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan kemuliaan, hadir kita semua para pencari kemuliaan, mengharapkan ma'unah, pengampunan dari zat yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, atas ungkapan-ungkapan yang kurun waktu sepekan lamanya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atas segala sikap-sikap, pandangan, penglihatan, langkah kaki yang mungkin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebuah dosa dan kesalahan. Maka momentum Jumat mulia ini menjadi dasar bagi kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala yukaffir anna sayyiatina, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membumi hanguskan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada proses penghancuran dan pengguguran dosa kurun waktu Jumat yang lalu hingga Jumat hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibuna al-Mustafa, Imamur Rasul, yang insya Allah segala ungkapan, sikap, tingkah laku atau apapun yang diperlihatkan dan dicontohkan menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang mulia dan paripurna yang kelak akan menjadi bekal luar biasa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk perbandingan, Allah Subhanahu wa ta'ala secara histori, secara sejarah mencatatkan banyak hal yang mestinya membuat kita semua tergugah, yang mestinya membuat kita semua berpikir, yang dengan pikiran kita mengarahkan kita untuk berzikir. Salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabiullah Musa alaihi salam di titik paling lemahnya,
di kondisi tidak bisa berbuat apa-apa, saat menjadi seorang bayi yang kita tahu bayi tidak memiliki kekuatan apa-apa, dihanyutkan di sungai Nil. Pada titik dan puncak kelemahannya, sungai Nil tidak dapat menenggelamkan Nabiullah Musa alaihissalam. Pada titik lemahnya, pada titik tidak memiliki daya dan upaya, pada kondisi tidak memiliki kekuatan apa-apa, dihanyutkan di sungai Nil yang deras. Sungai Nil tidak mampu menenggelamkannya. Bandingkan dengan Fir'aun laknatullah alaih, pada puncak kekuasaannya, sedikit lagi menjadi Tuhan, walaupun dia sendiri sudah mengklaim dirinya sebagai seorang Tuhan. Dengan catatan dia bisa membunuh ratusan orang per hari, dia juga bisa menjaminkan ratusan dan bahkan ribuan orang per hari, sehingga mengklaim dia adalah penguasa yang adidaya, dia adalah penguasa yang layak bergelar Tuhan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan di puncak kekuasaannya ditenggelamkan di Laut Merah. Satu berada di puncak kelemahannya dan air tidak mampu menenggelamkannya, dan satu berada di puncak tertinggi justru ditenggelamkan oleh air. Qadarullah ma fa'ala. Allah mentakdirkan terhadap apa yang diinginkannya. Kalau dengan nasihat, kalau dengan petuah, kalau dengan ceramah, pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita paling lama mungkin mendengarkan ceramah dan nasihat 40, 50, 60 tahun. Menjelang usia 70, 80 tahun, kita tinggal menunggu keajaiban agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita yang pasti berakhir. Tapi sejarah mencatat ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan nasihat yang disampaikan Nuh alaihissalam kepada anaknya. Hasilnya anaknya durhaka. Maduraka ya nak. Anak seorang nabi, bukan anak seorang ketua majelis ulama, bukan anak seorang kiai, bukan anak seorang ustaz. Pagi, siang, sore, petang, malam mendengarkan nasihat dari seorang nabi. Qadarullah, Allah tenggelamkan di depan mata kedua orang tuanya sebagai bukti kedurhakaan. Kalau dengan nasihat, karena tidak mungkin Nabiullah Nuh alaihissalam memulai nasihat bukan dari rumahnya sendiri, karena mereka faham kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah Nabi Nuh tidak berbuat? Nabi Nuh berbuat, memulai dari dirinya dan keluarganya. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan anaknya menjadi anak yang durhaka. Bandingkan dengan Siti Asia, menjadi istri seorang Fir'aun. Kalau anak Nabi Nuh alaihissalam memilih untuk tenggelam dengan kekafirannya, istri Fir'aun memilih untuk menjadi mati terhormat dengan keimanannya. Bahkan diperintah oleh suaminya yang mengklaim dirinya Tuhan, dia rela untuk menjadi mayat di hadapan suaminya demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berada di puncak kejayaan, menjadi seorang raja, tidak membuat dia surut dalam keimanan. Hari ini di antara kita masih terkadang membuat agama situasional. Kalau berada dalam masalah, terkadang sujudnya mesti berlama-lama. Tapi ketika berada dalam kesenangan, biasa tuh nalar lo basiji.
Seolah-olah agama datang cuma sebagai pelipur lara ketika kita sedih dan ketika mendapatkan musibah, barulah ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berada dalam nikmat, bersedekah pun enggan. Contoh konkret ini mestinya membuat kita berpikir, tidak ada zat yang selamat selain mereka yang mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ayat di dalam surah Al-Baqarah yang selalu kami sampaikan dan selalu kita sama-sama ingatkan bagi orang-orang yang mencoba bermain dengan keimanan, bagi orang-orang yang mencoba mengakali kondisi yang ada, bagi orang-orang yang mencoba beriman di waktu tertentu dan tidak beriman di kondisi tertentu. Allah berikan peringatan, Allah berikan ancaman. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah menjelaskan dan mengibaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat mereka orang-orang yang mendominankan satu ayat tapi menyembunyikan ayat yang lain. Dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, cuman kepadamu saya menghambakan diri dan cuman kepadamu saya memohon pertolongan. Ternyata masih meminta pertolongan dengan jabatannya. Masih meminta jaminan lebih daripada jaminan Allah kepada orang-orang yang dianggap mungkin atasannya. Masih memperhambakan diri dengan usaha pangkat jabatan dan kedudukannya. Masih memperhambakan diri dengan darah yang dia banggakan dibanding orang-orang yang lain. Memaksimalkan fungsi ayat tentang muamalah, memperbaiki hubungannya dengan sesama, bahkan takut ketika dengan sesamanya terlihat kekurangannya, tapi lupa dia muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaris tidak pernah luput dalam berjamaah dan beribadah. Tapi nyaris pula ada orang yang mungkin sampai hari ini belum diajak berbicara dan bersilaturahmi. Lalu apa yang kita dapatkan dari salat kita? Sementara fungsi dakwah bukan cuma tugas para ustadz. Fungsi dakwah adalah fungsi kita semua sebagai orang yang beriman. Siapapun yang mengaku beriman, insya Allah semuanya adalah juru dakwah. Sampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada umat Muhammad tentang saya walaupun dengan satu ayat. Memulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, anak dan cucu, lalu kepada yang lain. Jangan seolah-olah beranggapan bahwa surga cuma milik kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak kita, terhadap istri kita, terhadap kerabat kita, terhadap orang tua kita. Ingatkan, ajak kepada kebaikan, ajak berkompetisi terhadap kebaikan, terutama kepada anak-anak yang merupakan aset yang bisa merubah takdir seseorang ketika dia meninggal, yang mungkin awalnya ditakdirkan menjadi ahli neraka. Dengan doa-doa anak yang saleh, takdir itu bisa berubah menjadi ahlal firdaus al-a'la, menjadi ahli surga yang tertinggi, yaitu firdaus. Ada kekhawatiran bagi umat ini yang seolah-olah menyatakan bahwa ibadah cuma sebatas kita di masjid, ibadah cuma sebatas ketika kita bersedekah. Dia lupa mengucapkan afsyus salam bainakum juga ibadah karena perintah Rasul. Ucapkan salam di mana ketemu dengan yang lain sebagai ciri khas sebagai seorang muslim.
dalam berbagai hal. 1 kali 24 jam hidup kita ini sejatinya adalah ibadah. Bahkan di tempat yang paling kotor sekalipun tidak luput dari namanya ibadah. Kita berdoa sebelum masuk ke WC. Tidak ada agama yang seperti ini. Masuk ke dalam, keluar juga dengan adab dan etikanya. Begitu mulia agama kita ini. Sampai urusan ke tempat kotoran pun diatur, punya protap. Bagaimana yang kecil menghargai yang besar, bagaimana yang besar menghormati yang kecil, bagaimana yang banyak, yang sedikit menyapa yang banyak. Bahkan diatur dalam hadis ketika engkau berjalan dalam sebuah jalanan, tiba-tiba ingin membuang hajat, lihat dulu. Kalau ternyata tidak ada tempat buang hajat di situ, di hutan, lihat dulu kemana arah angin bertiup. Sampai sedetail itu. Maka jangan menjadi kecil cuman karena menjalankan hal-hal kecil. Selama itu adalah kebaikan, tidak ada yang namanya kecil. Ada orang bisa menjadi ahli surga cuma karena memindahkan duri dari jalan. Ada perempuan yang terlaknat, seorang pelacur, bisa menjadi ahli surga cuma karena memberi minum seekor anjing dari sepatunya. Menimbakan air. Kita belum sampai kepada derajat seorang pelacur. Agama mana nih? Ahli ibadah, sholat tidak tertinggal. Lalu alasan apa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat kita selamat? Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kami mengingatkan buat kami dan buat kita semua untuk selalu takut dan peduli atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan. Apa ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menstitusionalkan agama ini? Yang kadang dia memaksimalkan, kadang dia tidak maksimalkan. Dia maksimalkan ibadahnya ketika dia berada di masjid, lalu dia lupa beribadah kepada Allah ketika keluarganya akan menikah. Tidak lagi memakai kaidah-kaidah agama. Dipertontonkan anak, dipajang di hadapan orang, padahal ahli agama. Dalam kematian sekalipun juga digoda. Inilah karena membuat agama itu terbatas. Bukan agama yang membatasi. Agama tidak membatasi. Di mana-mana berlaku kaidah-kaidah agama itu. Dalam kehidupan apapun, dalam perniagaan, di laut, di udara sekalipun, ada kaidah-kaidahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melululantakkan Sumatera. Yang dengan program jutaan pohon sawit, mereka lupa bahwa mengganti fungsi hutan menjadi sawit yang akarnya cuma 1-2 meter, tidak lagi menjadi penguat, tidak lagi menjadi penahan tanah-tanah dari abrasi dan sebagainya. Allah memperlihatkan bukti kuasanya. Tidak ada yang luput karena perbuatan tangan-tangan manusia. Alasan penghijauan, alasan Nabi memakmurkan. Tapi kepentingan siapa yang berjadi? Untuk siapa? Apakah betul untuk kemakmuran rakyat? Ribuan orang meninggal sia-sia. Sampai detik ini belum menjadi bencana nasional. Padahal masih ribuan orang yang belum diketemukan. Tanda tanya besar. Kepentingan apakah yang disembunyikan? Karena semakin kita sembunyikan, Allah akan perlihatkan dengan caranya. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala selain bahwa dia akan kucilkan, dia akan dikucilkan dan dikecilkan, dihinakan, diperlihatkan semua hal-hal yang tidak mutlak untuk muncul, dijabarkan semuanya di hadapan orang. Semua yang mestinya harus disembunyikan terpampang semuanya jelas. Itu di dunia.
Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan hari kemudian diprioritaskan untuk segera diazab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan ingat, Allah tidak pernah lalai dalam menghukumi seseorang. Allah tidak pernah lalai dalam menghisab seseorang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah perlihatkan konsekuensinya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah perlihatkan konsekuensinya. Jadi berhentilah mengakal-akali sistem. Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah meneropong. Siapa mereka ini? Mereka lupa. Ulaika alladzina syarul hayatad dunya bil akhirah. Mereka ini adalah orang yang menjual murah dunianya dengan akhiratnya. Mereka lupa ada kehidupan abadi. Mereka lupa dunia akan berakhir. Mereka lupa mereka akan menjadi jenazah dan akan ketemu dengan alam akhirat yang abadi. Ini adalah orang yang menjual mahal dunianya untuk akhiratnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa bal hayatu ba'da dunya illal jannah wan nar. Tidak ada kehidupan setelah dunia ini kecuali dua alternatif, katanya surga atau paisi walin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mari kita mawas diri. Setelah diprioritaskan azabnya di hari kemudian, wala yukhaffafu anhumul azab, tidak akan mungkin diringankan, tidak akan pernah diringankan azabnya, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan pernah bisa ditolong. Bayangkan. Maka masuk Islam 100% mutlak dan wajib, jangan abu-abu. Sampaikan kebenaran, perlihatkan kebenaran, kalaupun mesti harus pahit. Terkadang kebenaran ini tantangan yang ada pada keluarga. Ingatkan mereka, sampaikan mereka, saleh kafa menurut agama. Apalagi dalam hal-hal sifatnya ibadah dan sebagainya. Bayangkan semangat Nabiullah Nuh alaihissalam mengingatkan dan menasihati anaknya, toh walaupun berujung durhaka, tapi tidak pernah mundur sekalipun mengingatkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bukti yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa mengelak. Walaqad atayna Musal kitab, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan memberikan kitab kepada Musa. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Lalu Allah Subhanahu wa taala susul dengan nabi-nabi yang lain yang membawa risalah kenabian, yang membawa risalah ketauhidan, yang mengingatkan kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa sebagai simbol kebenaran yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa membagikan makanan kepada orang walaupun makanannya sedikit, yang akhirnya dituhankan oleh orang-orang Nasrani. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, lalu kami sandingkan Isa bin Maryam dengan Jibril yang menyatakan bahwa akan ada orang datang setelah saya namanya Ahmad, yang kamu harus rasulkan, yang menjadi penyempurna, yang dinafikan bagi mereka orang-orang Nasrani karena faktor gengsi, karena faktor merasa lebih baik daripada Islam. Maka ayat ini diakhiri dengan kalimat, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah memang seperti itu tabiatmu? Apakah memang seperti itu sifatmu? Apakah memang seperti itu perangaimu ketika datang kebaikan kepadamu, ketika datang kebenaran kepadamu? Lalu kebenaran itu datang dari orang yang engkau tidak sukai, lalu kebenaran itu datang dari orang yang engkau benci, engkau tolak mentah-mentah, kalaupun itu adalah kebenaran. Apakah seperti ini Islam bersikap? Istakbartum,
Datang nasihat kepadamu dengan berupa kebaikan, ketauhidan, muamalah, dengan hal-hal yang lain. Lalu kebetulan yang menyampaikan adalah orang yang kita tidak sedani. Istakbartum, seolah-olah kita menepuk dada. Wis semupa, diolo wisen naiku. Disampaikan dan diingatkan aja nang fatur di wisen. Ini yang dimaksud dengan kalimat istakbartum. Saya sudah dengar itu ayat dari ayat pertama sampai terakhir. Fafarikan kadzabatum, sebagian kita ingkari, sebagian kita nafikan. Fafarikan taktulun, bahkan ada nabi yang akhirnya dibunuh oleh umatnya karena fitnah. Begitu perih namanya kebenaran. Idi nape na cecah pada tarupa tahun apa saya ditahu sama nama peten diri noi. Padahal nabi ada yang dibunuh oleh umatnya dengan berdasarkan ketauhidan. Terlalu takut kita dibenci oleh orang, sementara kita menyerahkan diri untuk seolah-olah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Wa na'udzubillah min dzalik. Tidak ada orang yang bisa memberikan rahmat, tidak ada orang yang bisa memberikan maghfirah. Allah yang memberikan segalanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya menyelamatkan Musa alaihissalam yang berada pada kondisi titik terlemahnya, dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun pada puncak kekuasaannya. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain mereka yang dirahmati, yang diayomi, yang diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini mestinya membuat kita berpikir bahwa satu-satunya yang diharapkan dari sisi Allah adalah pamasi, rahmat dan maghfirah, pengampunan, kasih sayang. Tidak cukup coba dengan amal, tapi harus ditelisik amal kita apa betul sudah sesuai. Karena tidak ada satupun orang yang masuk ke surga selain adalah orang-orang yang diridhoi. Ingat hadis Rasulullah SAW yang selalu diucapkan pada bulan Ramadan, fakam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Ega atau tetto mas sumpahnya mabere jama dia karena lolo boleh sumpahnya sangat ditekuk. Naudzubillah. Jangan sampai berlaku pada diri kita yang merutinkan salat, merutinkan jamaah. Jangan sampai Allah menilai bahwa tidak kita dapatkan apa-apa dari jamaah kita selain capek. Wa na'udzubillah min dzalik. Perlihatkan bukti kita salat dengan kepedulian terhadap sesama. Perlihatkan bukti bahwa kita ahli sujud dengan peduli dengan sesama, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga sikap, dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Islam ini nyata rahmatan lil alamin, nyata bahwa manfaat agama kita juga dimanfaatkan oleh orang lain dalam ungkapan yang indah, dalam perangai yang baik, dan dalam akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat yang indah bagi orang yang selalu peduli pada dirinya, peduli kepada sesamanya, bersama-sama untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kebaikan. Kelak insyaallah Allah akan mensejajarkan kita bersama salafus saleh, bersama para anbiya dalam Firdaus al-a'la, surga yang tertinggi itu Firdaus. Amin ya mujibas sa'ilin. Ja'alani Allahu minal faizin wa adkhalani wa yakum fi jannatin na'imil muqim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim yazkurkum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban kama amar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastahdihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghithuhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini kami mengajak para jamaah untuk memantaskan diri menjadi umat terbaik, memantaskan diri menjadi hamba yang terbaik. Kita hadir di sini karena posisi kita sama di hadapan Allah, adalah orang-orang pencari ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang selalu bahasa lisannya beristighfar, bertahmid, bertahlil, bertakbir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita yakin bahwa doa-doa kita mungkin belum diijabah menurut kita, tapi sejatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabah. Mungkin hasilnya belum hari ini, mungkin hasilnya belum minggu ini, mungkin hasilnya belum bulan ini, mungkin hasilnya belum tahun ini, atau mungkin hasilnya belum di dunia ini. Tapi yakinlah, bagi hamba-hamba yang mukhlis, kita lemparkan doa setinggi-tingginya di arsy Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin doa itu akan punya kebaikan, doa itu akan punya jalan selamat bagi kita. Maka teruslah berdoa, karena satu-satunya yang kita miliki yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain adalah doa yang merupakan silah, adalah doa yang merupakan mukhul ibadah, menjadi benteng terhadap dosa-dosa yang selalu datang, terhadap kenistaan-kenistaan setan yang durjana yang selalu datang untuk menggoda dan membumi hanguskan kebaikan-kebaikan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang ditimpakan kepada saudara-saudara kita cukuplah itu menjadi pelajaran yang mulia bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memperlihatkan bukti sayangnya kepada kita, agar supaya kita tidak lalai, agar supaya kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala itu, kita siap dengan segala konsekuensinya. Karena sejatinya keimanan akan syarat dengan goncangan, keimanan akan syarat dengan godaan bertubi-tubi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fanta khairul munzilin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut, hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimissalam.